Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan PPT dari makalah yang telah kami buat, yaitu berjudul Akibat dan Dampak dari Stres. Sebelum itu kami perkenalkan dulu, nama saya sendiri Christian Temerenya Mas Ribu. Saya Radia Bramila Gapsutosoid. Saya Ahmad Bika Maritongan. Saya pun Konari Fadila. Baik, untuk slide pertama akan dibaca oleh Ahmad Fikram Maritongan. Bagian latar belakang. Stres merupakan fenomena yang tidak asing bagi mahasiswa yang di berbagai institusi pendidikan tinggi. Lingkungan akademik yang kompetitif, tuntutan akademik yang tinggi, tekanan untuk mencapai prestasi yang baik, serta ekspektasi dari diri sendiri maupun orang lain seringkali menjadi pemicu utama stres pada mahasiswa. Stres akademik dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kecemasan terkait ujian, tugas kuliah yang menumpuk, hingga perasaan tidak mampu memenuhi harapan orang lain. Rumusan masalah yang akan kami bahas adalah dalam makalah yang kami buat, yaitu yang pertama adalah bagaimana gambaran umum stres dan dampaknya pada mahasiswa yang dalam kejadian sehari-hari. Lalu yang kedua adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan stres pada mahasiswa dalam segi akademik. Lalu yang ketiga adalah untuk menyajikan strategi yang efektif dalam mengatasi stres akademik yang dialami oleh mahasiswa. Lalu tujuan penelitian dalam makalah kami itu yang pertama ada untuk menganalisis gambaran umum stres dan dampaknya pada mahasiswa dalam kegiatan sehari-hari. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan stres pada mahasiswa dalam segi akademik. Lalu yang terakhir untuk menyajikan strategi yang efektif dalam mengatasi stres akademik yang dialami oleh mahasiswa. Ini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama itu kita tuh harus kita bisa mencegah terjadinya stres pada mahasiswa yang diakibatkan dari beberapa hal. Nah, terus ada juga untuk mengolah stres agar kita tuh nggak berdampak buruk bagi kita atau orang lain di sekitar kita. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kajian teori. Nah, stres ini merupakan hal yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari dan sangat sulit untuk kita hindari. Nah, bahkan Stel 1976 dalam Kritik 2004 menyebutkan bahwa tanpa adanya stres maka kita tidak akan adanya kehidupan. Stres itu sebuah respon non spesifik dan dari tubuh terhadap segala tuntutan, baik respon positif maupun respon negatif. Nah, penelitian lain menyebutkan bahwa stres merupakan respon individu terhadap adanya stresor, disebutkan oleh Bernes dan Montefusco 2011. Nah, di sini terdapat 3 model stres ya. Yang pertama itu stres monostimulus. Apa itu stres monostimulus? Menjelaskan bahwa stres adalah variabel bebas yang disebabkan oleh rangsangan dari luar individu. Dan yang kedua ada stres model respons. Stres model respons adalah tubuh terhadap situasi yang mengkhawatirkan. Tubuh bereaksi secara jasmaniah terhadap sumber stres melalui 3 tahap, yaitu alarm, resistance, dan exhaustion. Yang ketiga terdapat stres model transaksional, merupakan berfokus pada respon emosi dan proses kognitif individu dalam berinteraksi dalam lingkungan. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab stres. Yang pertama, pola pikir. Nah, pola pikir tersebut berasal dari seseorang yang belum bisa mengolah pola pikir umumnya mengalami stres yang lebih besar. Yang kedua, terdapat stres akademik. Nah, pada mahasiswa misalnya jadwal terlalu padat serta tugas akademik yang banyak. Yang ketiga yaitu terdapat faktor kepribadian. Seseorang yang belum bisa mengelola pola pikir umumnya mengalami stres yang lebih besar. Lalu yang terakhir terdapat tuntutan orang tua dari mahasiswa tersebut seperti IPK, nilai tinggi, serta gelar cum laude, yaitu IPK yang lulus dengan IPK 3,5 ke atas. Strategi efektif mengatasi stres akademik. Yang pertama adalah manajemen waktu yang efektif. Adalah salah satu kunci utama untuk mengatasi stres akademik. Yang kedua adalah teknik relaksasi dan mindfulness. Teknik relaksasi atau mindfulness adalah cara efektif untuk meredakan stres akademik. Yang ketiga adalah dukungan sosial. Adalah aspek penting dalam mengatasi stres akademik. Mahasiswa dapat berbicara tentang masalah mereka.
Jadi kesimpulan dari PPT ini adalah stres akademik adalah hal yang wajar dihadapi para pelajar. Faktor internal dan eksternal dapat memicunya, dan dampaknya pun kompleks, menyerang fisik, kognitif, emosi, dan perilaku. Namun, stres akademik bukan tak terpecahkan. Berbagai strategi jika manajemen waktu, teknik relasi, membangun jaringan sosial, menata ruang belajar, dan mencari bantuan profesional dapat membantu mengatasinya. Dan terakhir, dengan memahami pemicunya, menerapkan strategi yang tepat, dan mencari bantuan saat dibutuhkan, para pelajar dapat melangkah maju dengan penuh keyakinan, meraih prestasi tanpa terbebani stres berlebihan, dan mencapai ketenangan hati serta kebahagiaan dalam pelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.